Halo Pak Hari, salam jumpa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Adi Putra menemani Anda dalam podcast Humaita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Nah, selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi pendidik masa kini nih, yakni menjadi guru inovatif di era kurikulum merdeka. Nah, pendengar dan pemirsa, di era yang serba cepat dan penuh perubahan ini, guru tengah dituntut nih, tidak hanya mengajar, tetapi harus berinovasi. Pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan tentunya menyenangkan. Nah, hari ini kita akan mengulik bagaimana peran guru dapat berkembang nih sejalan dengan semangat merdeka belajar. Nah, pendengar, serta strategi apa nih yang bisa diterapkan untuk menjadi sosok guru yang inspiratif dan adaptif, terutama saat ini media tengah berkembang pesat. Nah, tetap bersama kami karena banyak hal menarik yang akan kita kulik. Kali ini kita tidak sendiri nih, tetapi kita ditemani sosok yang sangat profesional tentunya nih di bidang pendidikan. Kita bersama Ibu Nurmalina Martina ST, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Palangkaraya. Nah, mari kita sapa Ibu Nurmalina di podcast Humaita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, selamat datang. Senang sekali Ibu bisa bergabung dalam acara podcast saat ini. Baik Ibu, mungkin mengawali nih Bu ya, saya ingin tahu nih apa saja jurusan yang ada di SMK Negeri 5 ini Bu. Oke, baik, terima kasih. Saat ini SMK Negeri 5 Palangkaraya kita memiliki 4 jurusan. Yang pertama kali berdiri adalah jurusan agribisnis perikanan air tawar. Kemudian jurusan yang kedua adalah jurusan kesehatan hewan. Jurusan yang ketiga baru tahun kemarin kita jalan itu adalah jurusan desain komunikasi visual. Dan yang terakhir yang baru launching ini terakhir nih Pak ya, kita memiliki jurusan teknik sepeda motor. Jadi ada 4 jurusan yang saat ini ada di SMK Negeri 5 Palangkaraya. Baik, wah kebetulan sekali nih ada jurusan desain komunikasi visual nih. Wah, ini menarik nih terutama di era digital saat ini Bu ya. Baik, kalau dari siswanya sendiri Bu, apakah memang ada yang dari Palangkaraya aja atau mungkin ada yang dari luar Palangkaraya? Oke, siap. Untuk siswa kita mayoritas memang berasal dari Palangkaraya, terutama berada di area seputaran Kerengbangkirai. Tapi juga ada beberapa siswa yang kemarin dari beberapa daerah, misalnya dari Kurun, dan ada juga yang dari daerah Banjarmasin dan juga Kapuas. Baik Bu, nah berbicara tentang sekolah pasti tak lepas dari guru yang namanya guru Ibu ya. Nah, bagaimana nih Bu, Ibu melihat peran guru di kurikulum merdeka saat ini? Oke, peran guru di kurikulum merdeka itu sangat memiliki peran yang sangat penting sekali ya. Pada kurikulum merdeka ini guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tidak juga sebagai pengajar, tapi juga memiliki peran tambahan lain. Mereka juga sebagai fasilitator dan pendamping pada proses pembelajaran. Guru pada kurikulum merdeka harus dapat memahami karakter dari seluruh siswanya, harus memahami bagaimana potensi, minat, bakat yang ada pada siswa, sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya nanti guru diharapkan mampu untuk menuntun siswa untuk belajar sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sehingga tujuan dari kurikulum merdeka untuk siswa itu dapat menikmati pembelajaran secara lebih mendalam, secara lebih bermakna dan menyenangkan itu dapat tercapai. Baik Bu, kalau berbicara tentang guru sekarang harus dituntut inovasi Bu ya. Bahwasanya guru harus lebih aktif lagi sekarang. Berbeda dengan yang dulu, bahwasanya guru ini adalah mengajar secara umum. Nah, kalau untuk yang sekarang bagaimana Bu? Guru yang inovatif itu yang seperti apa sih Bu di era sekarang? Untuk guru yang inovatif di era kurikulum merdeka itu lebih kepada guru yang memiliki keberanian. Memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru, memiliki kreativitas, memiliki inovasi, dan memiliki kemampuan untuk selalu mencoba hal-hal baru. Jadi guru ini tidak terpaku hanya mengajar
mengajar saja, tapi bagaimana guru ini dapat mengembangkan sarana prasarana, dapat mengembangkan teknologi yang ada, kemudian menyiapkan strategi pembelajaran dengan memaksimalkan potensi yang ada di sekitar sekolah dan juga pengalaman belajar siswa. Jadi pembelajaran pasti akan terasa lebih menyenangkan dengan memenuhi kaidah-kaidah yang ada di guru tersebut. Baik, Bu, terkait guru nih dengan adanya kurikulum merdeka, apakah kurikulum merdeka ini menjadi beban para guru karena mereka dituntut lebih aktif nih? Atau mungkin dari sudut pandang Ibu, wah guru ini akhirnya mereka bisa mencoba, bisa mengembangkan, atau seperti apa Ibu? Oke, untuk peran guru ini untuk berinovasi tadi ya Pak ya. Dalam beberapa waktu ini yang saya perhatikan ini sebenarnya mungkin beban ada sedikit Pak, tapi lebih akhirnya menumbuhkan daya kreativitas guru. Betul. Untuk terus berkembang, bagaimana mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang, bagaimana cara dapat menerapkan penerapan teknologi yang terbarukan saat ini, bagaimana mengkolaborasikan antara aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada di dunia maya ini bisa kita selaraskan dengan pembelajaran yang ada di ruangan, di kelas, untuk memancing minat dan pemahaman siswa sehingga pemahaman mereka akan terasa lebih mendalam, lebih bermakna dan lebih menyenangkan karena mereka tidak hanya terpaku belajar membaca buku saja atau mendengarkan ceramah-ceramah saja seperti itu. Baik Bu, kalau masalah tentang kualitas guru sendiri, apakah di sini sering ada pelatihan atau pembimbingan guru juga? Karena mungkin tidak hanya siswa Bu ya yang perlu kita bimbing ya Bu ya. Kadang guru pun kita juga perlu pendampingan, perlu pelatihan. Nah kalau di sini di SMK 5 ini seperti apa Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk di SMK 5 Palangkaraya kita juga memprogramkan dalam program kerja sekolah. Kita menyiapkan beberapa program seperti misalnya supervisi dan observasi. Jadi pada pelaksanaan kegiatan ini kita menyediakan waktu dan tempat bagi guru untuk kita dapat berdiskusi, melakukan coaching untuk bagaimana nih kita dapat mencapai suatu metode pembelajaran terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian juga seperti yang kita baru laksanakan, kita juga memprogramkan di setiap semesternya ada berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, yang terbaru kita melaksanakan in-house training. Nah, jadi kita tidak hanya belajar sendiri ini Pak ya. Jadi kita juga mengundang narasumber yang kompeten, yang menguasai materinya. Itu nanti kita arahkan guru untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan kompetensi keahlian masing-masing. Wah, keren sekali nih SMK 5. Baik Bu, kalau ada guru pasti ada murid nih. Bagaimana nih kalau murid-murid di kurikulum merdeka ini Bu? Untuk di kurikulum merdeka memang untuk di SMK 5 terutama ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya untuk belajar, untuk membersamai pembelajaran. Jadi misalnya dalam pembelajaran produktif, anak-anak kita berikan kesempatan ini untuk memilih tema project. Apa yang akan mereka lakukan dari nol, dari belum sampai dari nanti akan menjadi suatu produk yang berhasil guna. Kemudian juga kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih gaya belajar apa nih yang asik untuk mereka. Jadi kita tanyakan maunya seperti apa, misalnya Bu, kita enaknya di luar aja Bu, kita coba di bawah pohon. Nah, jadi kita peluang-peluang ini kita berikan kepada siswa, jadi mereka turut merasakan menikmati nih enak di pembelajaran kurikulum merdeka karena mereka terlibat langsung. Jadi mereka kita harapkan lebih mandiri, lebih bersemangat dan juga lebih bertanggung jawab Pak. Hasil akhirnya dari pembelajaran karena mereka menikmatinya sebagai bagian proses dari pembelajaran itu, insya Allah untuk kualitas pembelajarannya pasti mengiringi. Nah ini ya Bu ya, yang betul ya. Merdeka belajar itu berarti bukan merdeka tidak belajar. Tapi bagaimana kita belajar Bu ya, mendapatkan dengan kebebasan kita tetap dapat ilmu Bu ya. Baik Bu, terkait tentang siswa ini, apalagi ini adalah sekolah menengah kejuruan. Bahwasannya yang dipikirkan adalah outputnya. Nah kalau sekarang ini untuk teman-teman yang ada atau adik-adik siswa di SMK 5 untuk outputnya sendiri seperti apa Ibu? Output kita terutama ini yang kita harapkan
lakukan saat ini yang berjalan di SMK 5 Palangkaraya, kita sedang melaksanakan teaching factory. Kita bersama-sama dengan dunia industri itu Pak menciptakan suasana pembelajaran yang semirip mungkin dengan dunia usaha. Nah, jadi untuk di SMK 5 Palangkaraya saat ini kita teaching factory-nya masih fokus di jurusan perikanan. Jadi anak-anak kita ajak untuk bagaimana dari bibit ikan, bagaimana proses pembesarannya, bagaimana perawatannya, bagaimana menjaga kadar air dan segala macam. Kemudian nanti setelah berapa bulan setelah ikan tersebut besar dan bisa untuk dijual, anak-anak nanti akan mengikuti juga proses bagaimana pemanenannya yang bagus, bagaimana cara pengemasannya, dan terakhir bagaimana mereka menjualnya. Mungkin tidak hanya menjual dari door to door, tapi bagaimana menggunakan media sosial yang ada di sekolah ataupun media sosial mereka. Nah, jadi output yang kami harapkan itu ada dengan adanya kurikulum Merdeka ini adalah siswa selama proses pelaksanaan TEPA itu siswa mendapatkan ilmu bagaimana proses untuk menghasilkan suatu produk, dan jadi nanti diharapkan pada saat mereka terjun ke dunia kerja mereka sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang dilakukan di dunia kerja seperti itu. Itu memang tujuannya untuk SMK Bu ya. Siap, jadi kita memang disiapkan untuk siap kerja bukan untuk siap kuliah. Nah, itu tujuan utama didirikannya SMK. Bisnismen. Baik Ibu, terkait peran sebagai kepala sekolah nih, bagaimana Ibu mendorong untuk guru-guru agar lebih berinovasi dan untuk murid-murid agar lebih mau belajar lagi nih, apalagi nih SMK nih. Oke. Untuk guru dulu ya Pak ya, jadi kita dari SMK Negeri 5 Palangkaraya kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk guru berinovasi. Kita juga menyiapkan ada yang namanya komunitas belajar Pak. Jadi di situ adalah suatu wadah bagi guru, setiap bulannya kita berdiskusi, kita menyampaikan ide-ide kita dan juga kita berbagi praktik baik di situ. Jadi kita memberikan wadah bagi guru untuk mengeksplor kemampuannya sebesar mungkin untuk berinovasi sehingga nantinya mereka dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, kemudian untuk siswa kita juga mengajak mereka untuk sama-sama yuk bagaimana dengan inovasi-inovasi yang telah ditemukan oleh Bapak Ibu gurunya, mereka terlibat secara langsung di dalamnya dan berperan aktif senyaman mungkin sehingga mereka dapat merasakan nih pembelajarannya terasa mendalam dan bermakna dan juga pastinya otomatis menyenangkan bagi mereka. Baik Bu, mungkin kalau berbicara tentang proses belajar atau sedang tadi ada kelompok diskusi juga Ibu ya. Kendala apa nih Bu yang dihadapi terutama di Kurikulum Merdeka ini? Untuk komunitas belajar kendala-kendala, oke. Ada beberapa sih tantangan dan kendala untuk penerapan kurikulum Merdeka karena seperti yang kita tahu saat ini kurikulum Merdeka itu tetap berjalan ya Pak ya, dari Menteri Nadiem kemarin kemudian pindah ke Bapak Menteri Abdul Muti. Jadi ada penyempurnaan di kurikulum Merdeka. Nah, ini kita masih proses belajar bagi guru itu masih tetap dilakukan. Jadi kita guru-guru kita masih berproses, masih beradaptasi, memahami sambil juga berjalan menerapkan. Kita memahami bagaimana sih konsep dan filosofi dasar dari kurikulum Merdeka. Jadi kita tapi dari sekolah kita tetap memfasilitasi guru, silahkan kalau misalnya mau mengikuti pelatihan atau apapun untuk mengembangkan kompetensi mereka terkait kurikulum Merdeka. Kemudian tantangan yang kedua yang lumayan terasa belakangan ini adalah mungkin agak klasik ya terkait sarana dan prasarana. Kenapa? Mungkin untuk dua jurusan yang lebih dulu kita insya Allah untuk sarana prasarana itu sudah cukup memadai dan dapat menunjang kegiatan proses pembelajaran. Tapi di dua jurusan yang baru ini Pak, nah ini masalah kita. Jadi untuk desain komunikasi visual dan teknik sepeda motor itu memang sarana prasarana yang ada itu tidak imbang, tidak apple to apple dengan jumlah siswa yang ada. Nah, tapi kita tetap berusaha dengan keterbatasan kita bagaimana kita mengeksplor, memanfaatkan semua media dan sarana prasarana yang ada saja. Bagaimana ini kita dapat tetap menyampaikan pembelajaran. Misalnya salah satunya kita menggunakan TV interaktif, kita mungkin bisa mencari video-video pembelajaran tentang bagaimana proses untuk misalnya membongkar mesin nih. Saat ini kita belum punya, tapi
tapi kita bisa menyaksikan langsung dan melihat bagaimana prosesnya. Jadi dengan segala keterbatasan itu kita masih tetap berusaha bagaimana nih dengan potensi yang ada kita bisa menutupinya. Dan mungkin yang terakhir yang juga lumayan terasa itu menjadi kendala pada saat pembelajaran adalah dengan menerapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi biasanya guru masuk ke dalam kelas mereka sudah membawa bahan ajar, membawa perangkat ajar dan disampaikan secara klasikal. Jadi tidak peduli misalnya muridnya ada 30 ya 30 mereka menerima materi yang sama, menjawab soal yang sama. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi mau tidak mau guru itu sebelum masuk ke ruangan mereka harus memetakan siswanya dulu. Ya, mereka melihat minat, bakat dan kemampuan siswa. Misalnya nanti ada kita pisahkan siswa dengan kemampuan A, mungkin agak lambat mereka untuk mengikuti misalnya pelajaran matematika. Kemudian nanti ada kumpulan untuk siswa B, misalnya mereka bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan ritme yang biasa. Dan yang C misalnya untuk siswa yang bisa mengikuti sangat cepat ini, mengerti apa itu rumus-rumus yang ada di dalam matematika. Nah, jadi akhirnya mau tidak mau guru harus menyiapkan 3 media ajar yang berbeda, 3 asesmen yang berbeda, dan 3 pendekatan yang berbeda untuk karakter dan kemampuan masing-masing siswa ini. Jadi memang ini dengan waktu yang terbatas, dengan sarana prasarana yang ada mungkin memang cukup memerlukan effort tersendiri bagi guru untuk bisa melakukannya. Baik Bu, kalau dari segi siswanya sendiri untuk saat ini di SMK Negeri 5 gimana Bu untuk adaptasi ke kurikulum Merdekanya? Untuk adaptasi ke kurikulum Merdeka, alhamdulillah ya. Untuk siswa mungkin terasa lebih menyenangkan karena saat ini kita tidak hanya terfokus belajar di dalam ruangan saja, kemudian juga guru menggunakan berbagai metode dan model pembelajaran yang warna-warni nih Pak. Jadi guru mengeksplor bagaimana cara penyampaian materi dan segala macam, tidak terkunci harus ceramah saja, tapi bisa mereka melakukan misalnya pembelajaran berbasiskan problem. Jadi siswa mengeksplor bagaimana cara mengatasi masalah ini atau siswa diajak untuk bikin proyek. Jadi kita tidak hanya mendengarkan saja tapi bagaimana kita terlibat langsung berkreasi, tangan kepake, semuanya kepake. Jadi siswa biasanya lebih senang Pak kalau praktek dibandingkan hanya mendengarkan saja. Jadi kalau menurut saya di kurikulum Merdeka alhamdulillah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih menyenangkan. Baik. Tentang karena ini SMK nih, untuk kerjasama sendiri dengan industri saat adik-adik apa ya, kalau di sini kan biasanya dulu saya PKL nih Bu, kalau sekarang apa Bu? Sama prakerin kita sekarang ya. Nah kalau prakerin itu seperti apa Bu kalau di SMK 5 ini? Oke, untuk prakerin kita saat ini kelas 12 itu sudah menerapkan prakerin kurikulum Merdeka, jadi kita melaksanakan prakerin itu magang sekitar kurang lebih 6 bulan. Jadi kita bekerja sama dengan dunia usaha dan di dunia industri sesuai jurusan yang diampu. Jadi kita menitipkan anak-anak kita nih untuk mendapatkan ilmu lagi di dunia usaha dan dunia industri dengan harapan insya Allah nanti mereka balik lagi ke sekolah dapat memberikan dapat memiliki kompetensi yang lebih untuk nanti modal mereka siap terjun di dunia kerja seperti itu. Baik Ibu, kalau dari sekolah sendiri untuk monitoring ke industri seperti apa Bu? Oke, siap. Saat ini untuk SMK Negeri 5 Palangkaraya kita melaksanakan monitoring itu adalah selama pelaksanaan 6 bulan kita melaksanakan monitoring selama 1 kali kalau saya tidak salah ingat itu kemarin di bulan September. Jadi insya Allah lah di masa yang akan datang akan lebih kita tingkatkan lagi. Baik Bu. Kalau dari industri sendiri untuk kunjungan ke sekolah itu seperti apa untuk melihat lulusannya itu seperti apa Bu? Oke, baik. Untuk dari dunia industri dalam
yang pernah kita lakukan, ada beberapa industri yang memiliki PKS, yang memiliki kerjasama dengan kita. Jadi mereka dalam kunjungan ke sekolah, pertama mereka bisa sebagai guru tamu, Pak. Nah, jadi mereka berbagi ilmu, memberikan motivasi dan juga memberikan bagaimana sih situasi kondisi di dunia kerja. Jadi anak-anak tidak terpaku hanya mendengarkan pelajaran saja, tapi mereka terbuka lah wawasannya bagaimana apa yang akan mereka hadapi nanti pada saat lulus. Kemudian juga selain itu dari pengalaman kami untuk Dudi yang datang ke sekolah, kadang-kadang mereka juga membawa alat-alat, Pak. Alat-alat untuk pembelajaran. Nah, jadi kemarin ada program Go to School dari Balai Karantina Kesehatan Hewan. Jadi mereka membawa contoh-contoh ikan nih. Bagaimana contoh ikan yang mati, bagaimana contoh ikan yang tidak sehat, bagaimana contoh ikan. Jadi mereka datang ke sekolah lebih melihatnya bagaimana perkembangan di sekolah, bagaimana apa sih yang bisa kami tambahkan di sekolah. Kemudian juga untuk teaching factory itu dunia industri itu sangat berperan, Pak. Mereka mengecek kolam, mencek persiapan kita, apakah sudah sama dengan dunia usaha dan dunia industri, juga mencek bahan alat pakan yang kita gunakan dalam pembesaran ikan. Jadi alhamdulillah selama ini untuk kerjasama kita terkait dunia usaha dan dunia industri sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, itu kan tentang industri nih. Saya juga penasaran karena kalau dari adik-adik SMK ini kan rata-rata nanti setelah lulus mereka kan bekerja nih. Nah, apakah di SMK 5 ini juga membuka kesempatan besar nih untuk adik-adik melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama yang teknik-teknik biasanya nih Bu? Oke, siap. Walaupun sebenarnya tujuan dari SMK itu adalah menyiapkan siswa yang siap kerja dan siap membuka lapangan pekerjaan, tapi kami juga dari pihak sekolah tetap memfasilitasi, tetap mendukung siswa bagi yang ingin melanjutkan kuliah. Jadi kita juga ada bekerja sama dengan beberapa kampus seperti misalnya Unpar dan juga Muhammadiyah untuk siswa-siswa kita yang berprestasi yang ingin melanjutkan sekolah, kita dapat mengajukan atau mendaftar kepada mereka. Selain itu juga kita mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ada untuk tes masuk perguruan tinggi dan segala macam, kita tetap memfasilitasi anak-anak kita untuk tetap mengikuti program-program ini. Seperti itu. Nah, karena tadi sempat disinggung nih tentang dinas terkait nih Bu ya. Bagaimana Bu peran dinas terkait untuk ke SMK Negeri 5 ini? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini kami merasakan peran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah itu sangat besar dalam kemajuan sekolah kami. Yang terutama yang kita rasakan adalah dari peningkatan sarana prasarana, seperti mungkin bisa Bapak lihat kita sudah perwajahan sekolah kita sudah lumayan bagus, sudah sangat-sangat bagus jauh dari sebelumnya. Untuk sekolah-sekolah kita mengalami perbaikan yang signifikan, Pak. Kemudian kita juga mendapatkan support berupa bantuan alat-alat pendidikan, alat-alat pembelajaran seperti yang saat ini ada di kamera ini mungkin ya. Ini namanya papan tulis interaktif. Kita punya ada 13 sesuai dengan jumlah kelas yang ada di sekolah. Kemudian kita juga kemarin ada mendapatkan bantuan-bantuan untuk alat-alat praktik, Pak. Jadi alhamdulillah sampai detik ini mungkin terima kasih ya Pak ya kepada Dinas Pendidikan atas supportnya kepada SMK Negeri 5 Palangkaraya. Kita benar-benar terbantukan, Pak, dengan segala perhatian dan dukungan dari Dinas Pendidikan terhadap proses pembelajaran di sekolah kita. Berarti teknologi ini benar-benar sangat membantu ya sangat untuk di dunia pendidikan. Ya. Baik Ibu. Nah ini Bu, terakhir nih, apa pesan dan motivasi Ibu kepada guru-guru, kepada siswa, terutama yang ada di SMK Negeri 5 ini? Oke, baik. Pesan saya mungkin ada sedikit, jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk melakukan kegagalan, jangan berhenti untuk mengupgrade diri, jangan berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri. Segala kegagalan yang kita lalui itu merupakan suatu proses untuk nantinya insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Baik Ibu, nih apa nih closing statement kita terakhir nih dalam podcast edisi kali ini? Oke, baik. Tarik nafas dulu nih kayaknya. Oke. Mungkin
inovasi pembelajaran itu bukan hanya tentang metode pengajaran, bukan hanya tentang teknologi pembelajaran, tapi bagaimana hati dan niat guru, niat tulus seorang guru itu hadir untuk menuntun dan membersamai siswa-siswanya untuk kemerdekaan dalam belajar. Saya yakin seluruh pengajar yang ada itu memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Tugas kami, tugas saya sebagai kepala sekolah hanya memberikan ruang yang seluas-luasnya dan dukungan serta memberikan mungkin bantuan untuk meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekan guru ini untuk berani melangkah ke depannya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Wah. Ya, Saya bahkan mungkin akan memberi aplaus yang sangat kencang nih Bu. Baik nih, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat di episode kali ini. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita, sudah berbagi inovasi tentunya ya, untuk mungkin bisa buat sekolah-sekolah lain juga nih untuk lebih berkembang lagi. Dan semoga berimbas ke skala lain juga ya. Baik Bu, dan untuk Anda pendengar dan pemirsa podcast Humaita, jangan lupa untuk terus setia mendengarkan podcast kami, Rumah Kita, Suara Kita, Untuk Kita. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap belajar dan mengajar dengan semangat nih tentunya ya Bu ya. Siap, ya. Baik, jangan lupa juga nih tonton YouTube kita di channel YouTube kita. Tentunya juga ada Telegram dari RRI Palangkaraya. Ditunggu episode ini, pasti sangat seru nih nanti hasilnya. Baik. Nah, saya Adi Putra pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.